Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menempatkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, Maha Besar Allah atas segala firman-Nya. Inna lillahi ahlina lillahi qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran humul ahlullah wa ghafiyah. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara kalangan manusia. Lalu para sahabat ini di suatu pertemuan Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, ya Baginda, siapakah yang dimaksud? Rasul menjawab, mereka adalah keluarga Allah dan hamba yang istimewa, yang dipilih, hamba yang sangat-sangat teristimewa. Lalu kita simak juga penjelasan dari Saleh Al-Fauzan. Yang dimaksud Ahlul Quran bukan hanya sekedar menghafal, membacanya, tapi dia adalah mengamalkannya, mengerti artinya, mentadaburinya, kemudian melaksanakan larangan-larangan, dihindari dan melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjaga batasan-batasan yang harus dia tinggalkan. Ibu tahu di Indonesia banyak muslim, ada sekitar 268 juta, 85%-nya muslim. Ternyata hanya sekitar 30% saja ibu-ibu yang bisa baca Al-Quran. Miris sekali ibu. Saya terkejut membuka data itu, siapa? Ternyata dari yang pergi haji pun ada data tersendiri, 700 yang berangkat, hanya 20% yang bisa membaca Al-Quran. Betapa miris ibu-ibu. Jadi dengan adanya program di pengamal dengan Allah ini sangat-sangat membantu. Insya Allah seperti itu. Mungkin dari perpanjangan tangan ibu-ibu di sini bisa mengajak dari yang terdekat, suami, anak, mantu, bahkan cucu. Ayo kita semangat, jangan kita mudah sekali terombang-ambing dengan zaman ibu-ibu. Kita harus berpegangan itu, berpatokan, berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah 5 juz lagi kita akan selesai. Kami dari Purwota Ayu ada kajian takzim Zoom pakai Zoom meeting di pandemi ini, dan biasanya tiap hari Jumat.
Pertama sudah ada langsung 19, kemudian bertambah seiring dengan berjalan waktu hingga sampai hari ini kami berjumlah 45 anggota. Alhamdulillah dengan adanya award ini kami semua bisa membaca beserta terjemahannya sehingga sedikit demi sedikit kita akan tahu apa isinya Al-Quran dan insya Allah akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian laporan dari award Jemaat Ansariyah. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur. Hari ini kita diberikan pinjaman kesehatan, pinjaman umur, mudah-mudahan barokah. Di tengah pandemi ini kita bisa beraktivitas untuk menambah pengetahuan agar supaya efektif grup Awatch yang kita tekuni selama ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya komentari dulu tentang lomba. Lomba ini bukan musabaqah, tapi lomba ini adalah motivasi. Kita adakan ini agar supaya semua yang tergabung di dalam pengajian Muslimah Al-Akbar Surabaya Pengamal, semua yang tergabung di award 1 sampai award 9, yang mana saya minta kepada admin supaya memperbaiki redaksi alamatnya. Jadi semua kita seragam terdaftar di aplikasi Awatch.net. Pengamal 1 harus ada pengamalnya, karena banyak nama Khairunisa, ya Bu ya. Khairunisa itu di dalam aplikasi Awatch.net lebih dari sekian puluh. Jadi pengamal 1 Khairunisa, pengamal 2 Qurratu A'yun, pengamal 3 Barokah, pengamal 4 Mar'atus Sholihah. Ini juga banyak sekali, sehingga kalau ibu mau registrasi, kenapa tiba-tiba muncul non aktif? Karena yang kita buka cuma Khairunisa atau taruhlah nama Nur Laili. Ternyata di aplikasi Awatch.net nama Nur Laili itu banyak. Jadi kita harus lihat nomornya di belakang. Salah pencet saya masuk Khairunisa untuk Darut Taqwa, terpaksa 3 kali saya menonaktifkan. Dan nonaktif dalam daftar satu grup itu tidak bisa dihapus sebelum khatam. Jadi selalu nomornya itu bersambung terus. Nanti setelah khatam, masuk khatam kedua, baru dia akan bekerja sendiri mengeluarkan yang nonaktif. Itulah gunanya kita dibantu oleh admin. Jangan kecil hati kalau ditegur oleh admin, karena itu menjaga reputasi awarder. Kalau 2 minggu atau 3 minggu berturut-turut merah, itu dianggap nonaktif, khatam nanti akan hilang sendiri. Nanti kita registrasi ulang lagi, baru bisa masuk. Nah, lomba ini kita adakan. Mengapa? Karena ada Bukalapak. Bukalapak itu kita setelah adakan lomba, poster promosi produk, ternyata banyak bakat-bakat tersembunyi. Buktinya ada 26 peserta dan tidak ada duplikat, semua asli. Berarti kalau ditekuni Bukalapak pengamal itu dengan kreativitas atau inovasi dari posternya, insya Allah lebih menarik dan bisa cepat bunuh supaya Bu Sobi penjelasannya biar tidak. Disitulah kita mengadakan satu daya kreativitas yang tersembunyi, yang ada di keluarga A atau yang ada di diri pribadi jamaah anggota
anggota untuk menyaingi. Ibu tahu, selama kita gunakan Zoom, yang namanya Ahmad Jelani meraup keuntungan hampir 2 triliun hari ini karena pakai Zoom itu. Satu kali dia membuat produk, semua Zoom. Nah kita bayar 250.000 kan untuk 1 bulan. Nah yang pakai 1 tahun itu kalau Al-Akbar pakai yang 2 juta 1 tahun. Saya baca tadi pagi di Google, sudah mendekati sedikit lagi 2 triliun keuntungannya Zoom itu. Dari Maret, populernya setelah Mei, Maret belum, April belum, Mei baru booming Zoom itu. Coba kalau kita gunakan promosi ini lewat poster-poster yang cantik, saya yakin nanti kita minta tolong ke Bu Lena, jangan yang hanya terdaftar di Bukalapak, tapi kalau mungkin dimasukkan di grup awards-nya yang memang produk yang pantas dibutuhkan mendesak oleh anggota, sehingga membantu. Dan kami dari pengamal tidak mengambil fee, betul-betul semua untuk bisnisnya. Doa kami semoga barokah rezeki itu. Cuma itu saja. Karena kami yakin tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kemudian yang kedua, tadabur. Nah itu memang tugas pokok kita sebagai pembina, sebagai admin, sebagai penggerak. Untuk apa ada pengamal 1 Khairun Nisa, pengamal 2 Qurrata A'yun, pengamal 3 Barokah, pengamal 4 Mar'atus Salihah, pengamal 5 Baitul Ilmi, pengamal 6 Darut Taqwa, pengamal 7 Taman Surga, pengamal 8 Aisyah, pengamal 9 Ummul Mukminin. Kalau kita tidak pernah membina, kita cantumkan nama pengamal di sini karena kita wajib membina. Nah pembinaannya yang jalan sekarang ini masih tilawah. Tilawah pun belum lengkap. Saya bilang kepada admin, minimal ada 3 yang diperbaiki di tilawah, ditahsin namanya. Yang pertama itu makhrajnya. Berulang kali Bunda contohkan khairun amala dengan khairun amala itu beda artinya. Ain dengan alif sudah sangat jauh. Amala perbuatan, amala harapan. Sehingga kalau kita aktif di pengamal 1 sampai pengamal 9, tilawah itu ya saya targetlah, harapan kan target. Kita masuk ke K3 nanti, mudah-mudahan ini final. Iya karena abudu, kita salah baca iya karena abudu, kita jadi musyrik. Iya karena abudu, hanya kepada ya Allah saya menyembah. Tapi iya karena abudu, cahaya matahari aku sembah. Betapa hebatnya perbedaan. Daripada makhraj, keluarnya di mulut itu saja. Makhraj itu artinya tempat keluarnya. Cuma cucu saya kalau saya ajari itu saya bilang ya. Apa itu mak? Ya. Artinya tasdid. Saya suruh dia lakukan dulu. Ya. Ta. Untuk membedakan yang satu garis dengan yang ada tasdidnya, syaddahnya. Sebab dibuang syaddahnya sangat berbeda artinya. Itu masih makhraj, belum tajwidnya. Nanti kita baca kalau Pak Hamid Saripudin dia contohkan itu saya perginya di sana. Nah, secara bahasa Indonesia saja kalimat pergi itu di mana? Karena berhenti di tengah-tengah. Tajwid yang menolong kita di situ. Nah, dibantu dengan waqaf iftidah. Di mana kita berhenti, di mana kita mulai? Sini ada Bu Ana, ada Bu Umar,
terus ada Bu Tamam, ada itu. Tolonglah kita ta'awun, saling membantu. Ada Bu Iksan, jangan menunggu saya nggak diminta kok. Nah, kita serahkan apa yang kita ketahui yang dibutuhkan oleh mereka. Kapan berhentinya? Memang ada, saya lihat kemarin saya di Gramedia 1 jam saya keliling-keliling di Gramedia. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu mengerti ini? Qurannya besar, ada wakaf ibtidah, ada merah, ada jingga, ada ini. Saya juga bingung, pusing membacanya gitu itu. Lebih baik praktek, learning by doing langsung. Ya Bu ya. Jadi kita untuk 5T tilawahnya ini aja lah dulu. Makanya kita sepaham K1 sampai K2 ini dulu yang kita tuntaskan. Bisa nggak kita sepakati begitu? Ya. Untuk mar'atus solihah saya mohon maaf karena memang saya ngajaknya sudah setengah jalan, tapi hebat ya, walaupun setengah jalan bisa nyalip yang sudah jalan duluan. Jadi insya Allah kalau kita semua anggotanya mar'atus solihah 46, anggotanya Khairun Nisa 50, anggotanya Qurratu A'yun 53, anggotanya Darut Taqwa sekarang 53 misalnya. Tambah 53 Darut Taqwa itu. Taman Surga memang tetap 19 karena dia tidak mau ditambah orang lain. Neneknya, kakeknya, ibunya, bapaknya tidak mau ditambah. Sudah berapa kali saya adakan pendekatan, tidak mau. Jadi di K2 nanti kita selesaikan Bismillahirrahmanirrahim. Januari kita mulai tadabbur. Ibda binafsik. Kami tidak mungkin satu-satu kita datang. Mana tadabburnya? Mana tadabburnya? Kemarin Bu Evi datang ke ruangan saya, minta saya menyusun silabus dari tadabbur ini. Saya bilang tidak bisa Tanda. Tadabbur itu adalah penghayatan perenungan individu apa yang dibaca. Kita beri juga tadabbur 30 jilid, tidak sama pembahasannya. Kalau kita buatkan silabus untuk ayat ini gandengannya, hadis ini gandengannya, ya susah. Karena yang dihayati masing-masing yang tilawah itu tidak sama penghayatannya. Makanya tadabbur itu artinya mencermati berulang-ulang dari segala aspek. Bahkan ada ahli Khaidar itu mengatakan tadabbur adalah mencermati dengan kata hati. Untuk apa dicermati dengan kata hati tadabbur itu? Karena tilawah ini sudah dibantu oleh tarjamah. Apa yang kita baca tercantum tarjamahnya di situ. Makanya kita utamakan Al-Quran yang tarjamah perkata, supaya kita tahu apa artinya wa, apa artinya ilah, apa artinya illah. Saya juga sangat membutuhkan belajar untuk yang perkata ini. Setiap saya membaca mesti saya betul-betul saya lihat satu demi satu itu. Ini terjemah membantu kita tadabbur. Karena tadabbur itu adalah merenungkan ini. Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu di sini, kita bantu dari aspek referensi yang lain, insya Allah akan mengantar kita kepada paham. Saya kemarin diskusi dengan Pak Romrowi, tapi lewat telepon. Kata Pak Rom, jangan kesini Bu Has. Apa Ustaz? Ustaz, jangan kesini. Dari sesudah itu saya baru mengerti rombongannya Pak Rom dari Padang itu sudah ada yang meninggal. Karena di Padang itu termasuk yang pernah saya ajak baca Al-Quran di akad nikahnya anaknya Pak Rahmat itu, Mbak Hanina. Karena juga padahal luar biasa aset nasional itu. Beliau katakan kalau mau tadabbur diberi kisi-kisi harus yang satu level. Satu level artinya umpama satu kelas mahasiswa, nah itu baru.
karena akan diujikan dengan materi yang sama. Tapi kalau ibu-ibu wajar, Darut Taqwa di Makassar, Aisyah di Bogor, ada di Kalimantan, ada di Papua, anggota Darut Taqwa ada di Timika 2 orang. Tapi itu hafal Al-Quran itu. Satu keluarga itu 6 hafal Quran semua. Bapaknya, ibunya, anaknya 4 hafal Quran semua. Ya, di Darut Taqwa itu salah satu pengurus di masjid saya itu di sana. Jadi kita betul-betul terbantu. Jangan malu bertanya. Saya juga bertanya ke Prof. Zahra, ke Ustaz, ini saya baca seperti ini, kok saya memahaminya seperti ini ya? Ya nggak apa-apa Bu Has, dibantu aja dari ayat ini, dibantu aja dari hadis ini. Mungkin Nanda pernah baca tadabbur saya singkat ya di pengamal itu ya, singkat itu, sangat singkat. Tapi itu yang saya hayati pada waktu saya baca surat Al-Isra. Saya benar-benar mengatakan, mengapa ada kata subhana di awal ayat 1 surat Al-Isra? Karena memang ternyata Allah menyetir bahwa manusia itu rata-rata punya sifat sombong. Allah yang lebih mengetahui yang banyak, karena kita kan ciptaannya Allah. Makanya di ayat 7 itu dikatakan, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berbahagia, mau beruntung, yang diolah sombongnya itu. Maka saya titipkan kalau saya tidak salah di tadabbur saya itu satu hadis, kalimatani hafifatani ala lisani sakilatani fil mizani wa habibatani ila rahmani subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Karena dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, rasanya rasa sombong yang ada di dalam diri kita itu akan terkurangi sedikit demi sedikit. Jadi antara tadabbur dengan paham itu mengantarkan kita untuk diamalkan, Ibu. Di sini ya. Dan yang poin terakhir, kita tidak menunggu ini selesai semua baru kita amalkan. Mana yang kita sudah pahami, mana yang kita sudah mengerti, renungan apa yang kita dapat, mari kita coba dulu. Saya mengajak diri saya sendiri, bukan hanya Nanda yang saya ajak, semuanya. Sisa-sisa umur ini mari kita gunakan untuk watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Kalau bunda salah, tegur, tolong ditegur. Jangan sampai tidak ditegur. Kalau ceritanya mengapa pengamal pakai 1 sampai 9 sudah paham? Jawabnya apa? Karena banyak yang sama namanya, betul. Tapi tujuan utama saya untuk mengangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 supaya menambah admin sebenarnya. Saya juga minta keikhlasan Bu Sulkan, Bu Lena, supaya anggotanya 50 saja. Supaya apa? Muncul pendai-pendai, mubaligat lewat admin awards itu. Kita sudah tua, sebentar lagi kita tidak tahu kapan. Harus ada kader ini. Semakin banyak admin, semakin banyak penerus risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas kita adalah meneruskan langkah kewajiban. Tugas Rasulullah tidak pernah selesai. Kita lah semua penerusnya. Makanya itu kalau kita berdoa ala ali washabihi ajmain, ada ajmainnya, kita masuk di dalamnya. Jangan lalu mengatakan saya cuma anggota aja kok. Jangan. Gunakan ilmu yang kita miliki untuk digunakan orang lain supaya bermanfaat. Kata Pak Rumrowi kemarin membaca naskah dari tadabbur, dia bilang begini, Bu Has ngajari ya ibu-ibu, nggak pernah saya ngajari Bu Ustaz Prof. Oh betul, bagus kalau tidak diajari. Setelah dia itu rekaman presentasi, nah ini baru aslinya katanya. Karena kalau menulis itu keahlian luar biasa yang bisa menulis dan bisa menyampaikan.
Banyak yang bisa menyampaikan, tidak bisa menulis. Banyak yang bisa menulis, tidak bisa menyampaikan. Kedua-duanya. Makanya itu di dalam award, tilawah, terjemah, tadabbur, paham, teramalkan. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Saya selalu meminta kepada ibu-ibu, mari kita jadi contoh teladan di dalam pelaksanaan protokol kesehatan selama COVID. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu kita doakan terus. Mudah-mudahan uang penciptaan Allah ini segera dipanggil kembali ke hadirat Allah atas izinnya dan atas rahmatnya, sehingga kita bisa berusaha berkegiatan lagi seperti semula. Tapi saya yakin Bu Umar sudah menyusun jadwal kajian 1 tahun. Mudah-mudahan Allah bisa berjalan bergandengan tangan dengan itu, sehingga ada pandemi atau sudah pulang, mudah-mudahan sudah pulang, kita bisa laksanakan kajian itu 1 tahun 2021.